Baik, pertama-tama mari kita mulai dengan jurnal pertama, yaitu jurnal yang mengkaji mengenai beban psikososial keluarga perawat penderita gangguan jiwa berat di Kota Malang, Indonesia. Dalam penelitian ini, sang peneliti menggunakan full process sampling, yaitu metode pemilihan sampel yang sengaja dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, peneliti memilih 15 keluarga yang merawat penderita gangguan jiwa berat. Adapun kriteria pemilihan yang dilakukan oleh sang peneliti adalah: yang pertama, keluarga yang telah merawat pasien selama lebih dari 1 tahun. Kedua, tinggal serumah dengan pasien. 3, mau berpartisipasi secara penuh dalam penelitian ini. Purpose sampling dipilih karena peneliti ingin mendapatkan data yang mendalam dan relevan dari keluarga yang sudah memiliki pengalaman panjang merawat pasien dengan gangguan jiwa berat. Data dihimpun ke satu titik saturasi, yaitu titik di mana informasi baru sudah tidak ditemukan lagi dalam wawancara. Setelah wawancara yang ke-11, peneliti menambahkan 4 partisipan lagi untuk konfirmasi. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam jurnal Heavy Burdens of Family Caregivers Caring for a Person with Severe Mental Disorders adalah metode purpose sampling yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu kita ketahui. Adapun kelebihannya, seperti teknik ini sangat efektif untuk studi kualitatif yang membutuhkan informasi mendalam dari individu-individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan khusus yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kasus ini, peneliti bisa mendapatkan pandangan yang dalam dan autentik daripada caregiver yang merawat penderita gangguan jiwa berat. Namun kekurangannya karena sampel dipilih berdasarkan penilaian subjektif peneliti, hasilnya tidak bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Ini berarti bahwa temuan dalam jurnal ini hanya relevan untuk konteks yang tertentu dan tidak bisa diterapkan secara luas. Selain itu, purposive sampling lebih rentan terhadap bias karena peneliti memilih sampel sesuai dengan tujuan mereka. Jurnal yang kami ambil untuk teknik probability sampling ialah Exploring Information Media Preferences Among Goat and Sheep Farmers, a case study in Daerah Istimewa Yogyakarta Province. Pengambilan sampel ialah proses memilih bagian dari populasi yang akan mewakili keseluruhan populasi untuk dilakukannya penelitian. Di dalam jurnal ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi petani terhadap media informasi, khususnya mediatik dan media orang, dengan menggunakan analisis regresi logistik. Di jurnal ini juga menjelaskan bahwa metode yang diambil adalah metode stratified random sampling untuk menentukan lokasi survei, yaitu dengan memilih secara acak 3 kabupaten, kemudian dari 3 kabupaten tersebut akan dipilih 3 kecamatan. Metode stratified sampling memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode stratified sampling adalah metode ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan representatif dari populasi yang lebih besar, karena sampel yang diambil merupakan dari setiap strata yang ada. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan antar kelompok dengan lebih jelas. Kekurangan dari metode stratified sampling adalah metode ini bisa lebih rumit dalam hal implementasi, karena peneliti harus terlebih dahulu mengidentifikasi strata dan kemudian mengambil sampel dari masing-masing strata. Ini juga membutuhkan data yang lebih terperinci mengenai populasi untuk memastikan pembagian yang tepat. Sebagai penutup, purposive sampling dalam penelitian tentang keluarga perawat orang dalam gangguan mental di Malang adalah contoh non-probability sampling, di mana sampel dipilih secara sengaja berdasarkan pengalaman dan kriteria tertentu. Metode ini cocok untuk penelitian kualitatif karena fokus pada kedalaman data, namun hasilnya tidak bisa digeneralisasi. Sebaliknya, penelitian tentang peternak kambing dan domba menggunakan stratified random sampling yang merupakan probability sampling. Populasi dibagi ke dalam strata lalu dipilih secara acak sehingga hasilnya lebih representatif dan bisa digeneralisasi meskipun prosesnya lebih kompleks. Intinya, purposive cocok untuk pemahaman yang lebih mendalam, sedangkan stratified cocok untuk gambaran umum yang luas. Demikian penjelasan tentang teknik pengambilan sampling pada kedua jurnal ini.